Pemain kelahiran Belanda ini tampil apik memeladai Borussen ke final Liga Champions. Sepulang dari Dortmund, Madsen pun memutuskan untuk pindah secara permanen dari Chelsea ke Aston Villa. Dengan CV mentereng tersebut, Jan Madsen sangat layak menjadi amunisi baru di lini serang timnas Indonesia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, semalam tahniah dan selamat untuk penyokong, pendukung fans Spanyol ya. Menang ke atas England 2-1. Gol kemenangan di menit yang ke-86 memusnahkan impian England untuk bergelar juara. Jadi juaranya adalah Spanyol Euro 2024. Tahniah dan selamat sekali lagi untuk pendukung-pendukung Spanyol guys. Kepada pendukung England, coba lagi di tahun-tahun yang akan datang. Oke guys, kembali ke Indonesia. Oke, FIFA Pro Indonesia, pemain seharga 695 miliar terbuka bela timnas Indonesia. Ini ada amunisi baru lagi nih. Siapa saja pemain itu? Itu yang ingin saya reaksi di dalam video pada kali ini guys. Oke, hanya tinggal beberapa hari lagi untuk Piala AFF U19 bermula pada 17 Juli guys. Hanya tinggal 2 hari lagi akan bermula. Indonesia sebagai tuan rumah akan memimpin laga ini. Jadi apakah persiapan timnas U19 di bawah kendali Indra Sapri? Ini yang kita ingin mengetahui. 2 hari ini bagaimana keadaan pemain-pemain, bagaimana kondisi tim, adakah mereka telah membentuk chemistry yang baik di bawah Indra Sapri ini, dan adakah ini akan membuat mereka membalas dendam kepada Australia di U16 yang lalu. Tetapi apapun, kita simak dulu video ini untuk kita mengetahui benarkah FIFA Pro Indonesia. Kenapa guys? Karena Bapak Erick Thohir sangat akrab dengan Presiden FIFA kah atau bagaimana? Oke, yuk sama-sama kita simak video ini. Pemain keturunan 695 miliar rupiah terbuka bela timnas Indonesia. Manajer timnas Tunggal Suara. 695. Fakta timnas Indonesia U19 di setiap lini. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Oke, kita simak informasinya di channel Garuda Space nih guys. Batal tampil di Euro 2024, pemain keturunan 695 miliar rupiah terbuka bela timnas Indonesia. Tengok, apa ini bakal tampil di Euro 2024, pemain keturunan 695 miliar terbuka bela timnas Indonesia. Benar kan ya? Oke, kita tengok saya dulu guys. Fakta menarik datang dari pemain keturunan seharga 695 miliar rupiah. Jan Madsen masih punya peluang untuk memilih timnas Indonesia usai dirinya gagal debut di Euro 2024. Bagaimana diketahui, Jan Madsen merupakan pemain Belanda yang memiliki darah keturunan. Darah Indonesia miliknya berasal dari sang ibu dari Jawa, Suriname. Walau sudah dipanggil ke Belanda, peluang Madsen untuk memperkuat skuad Garuda ternyata belum tertutup. Hal itu karena ia gagal mendapatkan kesempatan di Euro 2024. Jan Madsen sendiri sama sekali tidak mencicipi menit bermain dengan timnas berjuluk Orange ini. Ia kalah saing dengan Nathan Ake di posisi bek kiri. Situasi ini pun membuat mantan pemain Chelsea tersebut masih berpeluang jika ingin memilih timnas Indonesia. Sebab caps bersama timnas Belanda senior masih kosong. Merujuk dari aturan FIFA, pemain yang tidak bersyarat untuk pindah federasi yaitu jika yang bersangkutan sudah memiliki 3 caps bersama timnas senior. Melihat aturan tersebut, maka Jan Madsen bersyarat. Namun tentunya ia sendiri yang harus menentukan apakah mau membela skuad Garuda. Adapun Jan Madsen kini akan memulai petualangan baru di karirnya. Ia memutuskan hengkang dari Chelsea secara permanen. Sebelumnya Jan Madsen tampil untuk Borussia Dortmund sebagai pemain pinjaman. Pemain kelahiran Belanda ini tampil apik memeladai Borussen ke final Liga Champions.
Sepulang dari Dortmund, Maatsen pun memutuskan untuk pindah secara permanen dari Chelsea ke Aston Villa. Dengan CV mentereng tersebut, Jan Maatsen sangat layak menjadi amunisi baru di lini serang timnas Indonesia. Lini serang. Oke guys, semalam kan Spanyol lawan England tuh, pemain baru berusia 16 tahun ya, pertama kali muncul di Euro 2024 bermain untuk Spanyol. Merupakan satu sejarah, dan sebelum itu dia mencetak gol ketika di separuh akhir atau semifinal. Dan pemain itu, Lamine tuh, dia telah dimandikan oleh Messi sebenarnya ketika dia punya keluarga itu diberi bantuan karena kurang kemampuan, dan masa itu Lamine itu masih kecil dan dimandikan oleh Messi. Dan aura Messi itu sebenarnya menyerap ke pemain berusia 16 tahun ini, yaitu Lamine, bermain untuk Spanyol semalam. Jadi sejarah Euro 2024, pencetak gol termuda di Euro, Lamine bermain dengan Spanyol dan juga menjadi juara. Nah, itu mungkin sejarahnya lah. Lamine ini muda lagi, 16 tahun, lama lagi dia punya karir. Jadi di Indonesia ini sebenarnya banyak juga pemain-pemain keturunan yang masih muda-muda lagi semua dan punya pengalaman yang baik di Eropa, di Belanda. Dan kalau mereka membela timnas Indonesia, itu peluang besar untuk mereka juga untuk tampil di Indonesia. Dan disitulah juga peluang mereka untuk mengembangkan bakat, potensi, dan juga nilai pasarnya akan semakin meningkat. Sekarang ini 695 miliar, kemungkinan akan meningkat lagi sekiranya pemain Maatsen ini bisa masuk ke timnas Indonesia. Oke guys, kita lanjut. Fakta timnas Indonesia U19 di setiap lini. Oke, ini U19 di setiap lini. Pertama, lini belakang. Komposisi pemain belakang kemungkinan akan mengandalkan 4 bek, yakni Rizar Nurfian, Kade Arel, Sultan Zaki, dan Doni Tripamungkas. Duel jantung pertahanan kemungkinan diisi oleh Kade Arel dan Sultan Zaki. Kade berpengalaman di Liga 1 bersama Bali United, sedangkan Sultan Zaki memiliki postur tinggi. Nama Rizar Nurfian sendiri memiliki pengalaman bersama Garuda Select. Sedangkan Doni Tripamungkas adalah bek kiri yang sempat membela timnas Indonesia U23 saat meraih peringkat keempat di Piala Asia U23 2024. Pengalaman juga nih pemain U19 nih. Kedua, lini tengah. Lini tengah. Komposisi lini tengah kemungkinan akan diisi oleh 3 pemain. Mereka adalah Tony Firmansyah, Wilber Jardim, dan Mufli Hidayat. Masih ada nama lain, tapi tampaknya kans 3 nama ini lebih tinggi. Tony Firmansyah sudah berpengalaman membela Persebaya Surabaya. Wilber Jardim menjadi andalan usai berpindah dari posisi bek kanan menjadi gelandang. Sedangkan Mufli Hidayat adalah pemain muda potensial milik PSM Makassar. Komposisi 3 nama ini pun bisa diandalkan untuk mengalirkan bola ke lini depan. Wilber Jardim nih, mantap juga nih. Oke, lini depan. Lini depan. Trisula lini depan kemungkinan akan mengandalkan Arliansyah Abdul Manan, Chase Raven, dan Arkan Kaka. Arliansyah dan Kaka pun merupakan pemain yang diandalkan di Toulon Cup 2024. Kaka sendiri adalah pemain fenomenal di timnas Indonesia kelompok usia. Namanya moncar di timnas Indonesia U16 yang menjuarai Piala AFF U16 2023 yang berlanjut gol bersejarah di Piala Dunia U17 2023. Sedangkan James Raven adalah pemain yang baru menjalani naturalisasi akhir Juni lalu. Dia sangat dinantikan mengisi lini depan dengan statusnya sebagai pemain tim junior Dordrecht. Kira kuat juga ini Indonesia nih dengan pemain yang ada. Manajer timnas buka suara, nasib STY di Piala AFF 2024 berpotensi aman. Oh, berpotensi aman guys. Teka-teki pelatih skuad Garuda Piala AFF 2024 akhirnya terungkap usai manajer timnas Indonesia Sumarji membeberkan alasan Sintayong kemungkinan masih bakal tetap menjadi nahkoda utama. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi periode sibuk pada November 2024 ini.
Sebelum Piala AFF, tim Merah Putih akan memainkan matchday kelima dan keenam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga lanjutan putaran ketiga bakal bergulir yang akan berlangsung pada 14 dan 19 November 2024. Sementara Piala AFF 2024 akan berlangsung pada 23 November hingga 21 Desember mendatang. Situasi tersebut pun membuat Sintayong cuma punya waktu kurang dari sepekan untuk mempersiapkan timnas Indonesia dari laga putaran ketiga ke Piala AFF 2024. Meski demikian, manajer timnas Indonesia Sumarji menjelaskan bahwa jeda 4 hari antara dua event itu masih sesuai dengan ketepatan PSSI di mana tim nasional harus sudah berkumpul minimal H-4 sebelum bertanding. Ketepatan itu belakangan sudah disesuaikan dengan jadwal Liga 1 dengan harapan Sintayong sudah bisa berkumpul dengan para pemain H-4 sebelum tanding di setiap jeda internasional atau periode turnamen tertentu. Sebagai informasi, situasi seperti ini pernah menimpa timnas Indonesia pada 2018 saat masih dilatih oleh Luis Milla. Saat itu PSSI menunjuk Bima Sakti selaku asisten pelatih untuk memimpin Garuda di Piala AFF 2018. Andai nantinya memilih sosok lain untuk memimpin timnas Indonesia di Piala AFF 2024, beberapa sosok yang dirumorkan bakal ditunjuk PSSI antara lain asisten pelatih Nova Arianto atau pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri. Oke guys, itu berita yang kita nonton sebenarnya tadi. Ada beberapa indikasi baru untuk timnas Indonesia jelang laga U19 dan juga timnas senior di Piala AFF November nanti dan Piala AFF U19 pada Juli ini. Jadi untuk Piala AFF U19 ini, kalau melihat kepada pemain-pemain yang ditampilkan tadi, di situ ada Doni Tri Pamungkas, di situ juga ada Welber Jadim, Arkan Kaka, kemudian beberapa pemain yang sudah biasa bermain di Liga 1 dan juga pernah dipanggil ke timnas senior di bawah kendali Sintayong di senior ya. Jadi pemain-pemain ini punya pengalaman yang baik dan di situ juga ada Jens Reben dan mereka sudah buat chemistry yang baik di Eropa ketika Thailand Cup dan juga pernah ke Italia bermain dengan tim-tim Eropa yang lain, klub-klub di Eropa yang berumur 21 tahun ke atas. Jadi pengalaman itu sudah pasti akan digunakan oleh timnas U19 AFF ini. Jadi menjelang laga pada bulan Juli ini sudah pasti Indra Syafri akan membentuk tim yang sangat kuat. Saya pikir ini adalah tim yang baik dan semua pemain-pemainnya berpotensi sebenarnya untuk menjadi pelapis kepada U20, U23 dan juga timnas senior. Jadi Sintayong bisa saja memilih mana-mana pemain yang dia rasa dia kendaki dan pemain itu punya talenta yang baik, maka bakat besar itu kalau dijaga dengan bagus pasti itu akan menjadi pemain yang mungkin akan menonjol di satu masa nanti. Jadi kita doakan semoga pengurusan di PSSI juga sebenarnya kena perlu cepat ya, karena tadi pemain seperti Matsin ini berharga 695 miliar itu kalau lambat diproses dokumentasi dan sebagainya itu agak sukar. Karena sekarang ini Martin Paes pun walaupun sudah mengambil sumpah WNI tetapi ada proses lain yang harus diikuti lagi, yaitu perpindahan federasi daripada FIFA ke Indonesia. Jadi itu juga perlukan masa mengikut peraturan yang sedia ada. Jadi kalau pemain-pemain lain ini lambat untuk berbuat demikian sudah pasti ini juga akan mengambil masa. Sedangkan sekarang ini masa hampir dekat, hampir berjalan setiap hari ini makin dekat untuk perlawanan pertandingan yang besar seperti Piala AFF U19 dan juga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu pada bulan September. Jadi masa itu makin mendekat, tetapi proses-proses ini belum lagi ada nampak perkabarannya. Tetapi saya yakin Bapak Erick Thohir akan melakukan yang paling terbaik
untuk timnas Indonesia. Seperti sebelum-sebelum ini ada kejutan-kejutan daripada Bapak Erick Thohir membawakan pemain-pemain seperti Ivar Jenner, Bang J, Nathan Joaon, itu dengan masa yang singkat juga Bapak Erick Thohir dapat membawa pemain-pemain ini. Cuma yang sangkut di sini ialah Martin Paes, ada dari segi federasi itu belum dapat. Tetapi itu sangat dibutuhkan untuk penjaga gawang itu sebenarnya untuk timnas Indonesia. Oke, apapun kita doakan semoga semua ini berjalan lancar untuk timnas Indonesia, sama ada di bawah U19 kendali Indra Sapri ataupun di timnas senior. Dan di U23 juga kalau masih lagi Sinteyong yang mengendalikan itu juga agak baik, tetapi itulah memerlukan sedikit pengorbanan yang besar. Sinteyong punya masa untuk memimpin U23 dan juga timnas senior. Oke guys, mungkin kalian punya pandangan-pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Pada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like juga, share dan komen. Oke, kepada yang sudah subscribe, yang selalu mengomentari, selalu like, saya sangat menghargainya. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kalian juga dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalana Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalana Studio. Askalana Studio.